dengan mengucap syukur, memohon pertolongan Tuhan, kegiatan sidang Sinode Am ke-17 Gereja Kibaik akan dibuka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selamat bertemu dalam sukacita, dalam kasih Tuhan, dalam ibadah pembukaan sidang Sinode Am Gereja Kibaik yang ke-17. Hanya karena anugerahnya kita boleh hadir di tempat ini. Hanya karena kasihnya kita boleh dipertemukan dalam sukacita di tempat ini. Kita bersyukur untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Puji dan muliakanlah namanya yang agung dan mulia. Kita mau memuji Dia, menyembah Dia dalam ibadah kita. Namun sebelum kita masuk dalam ibadah kita, kami akan mempersilahkan kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Paulus Tarulinggi untuk memimpin kita dalam lagu theme song. Kepada Bapak disilahkan.
kiranya dari awal sampai berakhirnya, jadilah dengan nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara LPPD Kabupaten Tanah Toraja. Disilahkan.
Allah kami yang ada di surga, Allah yang kami kenal dan kami sama Bapa di dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kami melalui karya dan pekerjaan Roh Kudus. Dalam tangan Tuhan, ya Tuhan, kami datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan pemerintah kami, baik itu di pusat, di provinsi, dan kami doakan pemerintah yang ada di Kabupaten Tanah Toraja, Engkau terus memberikan hikmat surgawi sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami, dan bagi hamba-Mu yang Engkau pilih, yang Engkau telah persiapkan untuk mengkomunikasikan firman-Mu, Engkau urapi dengan urapan surgawi, sehingga setiap kalimat yang terungkap dari mulut hamba-Mu diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dengarkanlah doa syafaat, permohonan dan ucapan syukur kami yang kami persembahkan kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. agar tumbuh dan berbuah lebat.
Bapa di sorga, Allah kami Khalik langit dan bumi, Allah yang menciptakan langit bumi laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, bahwa kami sungguh berserah dan memohon kepadamu melalui firman Tuhan yang dibentangkan pada saat ini. Engkau membuka hati kami dan menaruh firman-Mu yang penuh kuasa di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga tema yang telah dipampang di antara kami tidak hanya menjadi sebuah wacana, tetapi sebuah gerakan yang bertumbuh, sebuah gerakan yang mereformasi, dan sebuah gerakan yang memuliakan Kristus sampai kedatangannya yang kedua kali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 7 ayat 1 sampai 4 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Arti Hukum Taurat. Demikian firman Tuhan, Roma 7 ayat 1. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, bahwa aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum? Ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat dan oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Reformasi setelah gerakan pekabaran Injil yang dikobarkan di dalam seluruh kitab para rasul. Ada yang menarik, karena di dalam pasal 7 Rasul Paulus berbicara tentang konsep hukum. Aku berbicara kepada mereka yang memahami hukum. Lalu mengambil ilustrasi hubungan suami istri. Sayangnya di ayat 2 dan di ayat 3 Paulus memberikan contoh yang orang Jakarta kurang suka, bahwa kalau suaminya mati, istrinya bebas. Kalau di Jakarta banyak yang menghendaki istrinya mati supaya suaminya bebas. Ilustrasi ini seakan-akan berat sebelah, tetapi ini sebenarnya bukan sedang membicarakan konsep yang saya sampaikan, tetapi ini sebuah gerakan reformasi, bahwa hukum Taurat itu harus dianggap mati, maka hilanglah hubungannya dan beralih di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Maka di situ ada buku. Saudara-saudara, di dalam sejarah gereja kita melihat gerakan reformasi pada abad yang ke-16, tahun 1517 oleh Martin Luther. Tetapi tahukah kita bahwa gerakan reformasi yang sudah dimulai dengan semboyan Back to the Bible hanya mampu bertahan di Eropa selama 300 tahun. Setelah itu Eropa dilanda dengan teologi humanisme, kemanusiaan, dan pada abad yang ke-20 dilanda dengan sebuah pemahaman Allah sudah mati. Ini merupakan sebuah perenungan bagi kita sekalian untuk bisa bagaimana caranya mengimplementasikan berbuah di dalam dan bagi Allah. Orang Indonesia sering bicara hebat, kita gereja sering rapat hebat, tetapi pada saat tataran berimplementasinya kita gagal. Karena itulah reformasi seperti ini menjadi sangat penting, bahwa Paulus menghendaki sebagaimana yang dia saksikan di dalam Roma pasal 7. Apapun yang ingin aku lakukan, yang isinya adalah kebaikan, pada kenyataannya yang aku lakukan isinya bukanlah untuk kebaikan. Dan dia berkata syukur kepada Kristus yang telah melepaskan aku dari maut ini.
menjadi gereja, menjadi orang Kristen, tidak hanya bangga dengan salib yang kita pasang di gereja. Dan hari ini, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di dunia ini diwakili oleh 3 gereja yang populer. Yang pertama adalah gereja yang saya sebut dengan gereja yang konservatif, gereja yang tradisional. Gereja seperti ini umumnya menolak perubahan, padahal dimulai dari reformasi. Gereja yang direformasi dan terus-menerus direformasi. Yang kedua adalah gereja yang cukup terkenal, yang mencuri banyak orang, perhatian orang Kristen. Dan ini disebut dengan gereja liberal. Tetapi yang ketiga yang sekarang sangat populer, yang meluluhlantahkan gereja-gereja mainstream, yang meluluhlantahkan gereja-gereja tradisional, gereja-gereja konservatif, itu gereja yang saya sebut dengan pencari peka atau sensitive seekers. Di gereja model seperti ini tidak diperlukan salib. Di gereja model ini tidak diperlukan mimbar. Di gereja tidak perlukan perangkat-perangkat simbol-simbol. Lalu saudara lihat di gereja sudah berubah seperti sebuah pertunjukan besar, lampu-lampu, penyanyi yang hebat, dan seterusnya. Maka kita kemudian bertanya, kira-kira gerangan apa yang membuat gereja bisa bertumbuh dan eksis di sepanjang zaman? Karena Yesus adalah Alfa dan Omega. Tahun lalu saya mendirikan tugu di Batu, di EPPI Batu, di I3 Batu, yaitu tugu monumen api Injil terus menyala. Keindonesiaan kita, gereja-gereja yang ada di dalamnya termasuk di baik, bergabung dengan PGLI, Persekutuan Gereja-Gereja dan lembaga-lembaga Injil di Indonesia. Saat ini ada 94 sinode dan 65 lembaga misi. Dan saya mendorong agar Injil haruslah menjadi Injil yang berkebudayaan. Saudara, orang Toraja tidak harus menjadi kebarat-baratan, tidak harus menjadi ke Amerika-Amerikaan, tidak harus menjadi ke Israel-Israelan. Saudara adalah orang Toraja yang Injili, orang Toraja yang Kristen. Dan kita berangkat dari sana. Sebuah konsep yang sedang terjadi. Sementara gereja sedang berupaya, dua hal yang selalu saya sampaikan. Ketika gereja Tuhan dalam kisah para rasul ingin bertumbuh, maka gereja dihadang dengan ajaran-ajaran sesat. Ketika pekabaran Injil akan dikobarkan dan dibawa ke ujung-ujung bumi, maka pekabaran Injil dihadang dengan penganiayaan demi penganiayaan. Ada sebuah gerakan yang mencoba menghadang. Dari tema yang saudara-saudara sudah ambil pada hari ini, kita ingin berbuah dalam buah yang benar, berurusan dan berkaitan serta di dalam Allah. Tugas ini bukan tugas saya dan saudara. Tugas ini adalah tugas Kristus yang dipercayakan dan dimandatkan kepada kita sekalian. Sehingga kita mengenal Injil Matius pasal 28. Pergilah kamu ke seluruh bumi, ke seluruh dunia, ke ujung-ujung dunia. Saya menerjemahkannya, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, maka ini adalah misi satu kali jalan. Ini bukan misi bolak-balik, ini bukan wisata rohani. Pada tahun 2018 kami Persekutuan Gereja-Gereja Aras Nasional, PGLI, KWI, PGPI, dan PGI kami berkumpul di Brastagi dan kembali merumuskan tentang makna pewartaan kabar baik di tengah-tengah arus perubahan yang terus bergerak cepat. Kita sepakat
dari kelompok evangelikal, dari kelompok Pentakosta, dari kelompok ekumenikal, bahwa pekabaran Injil adalah hakikat dari gereja. Kalau gereja telah berhenti memberitakan Injil, maka gereja sudah selesai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tahun lalu di Papua kami melanjutkan dengan konferensi pekabaran Injil dan lagi menghasilkan pergumulan gereja kekinian di Indonesia dan dalam konteks Indonesia. Sementara kita sedang membangun nabi di antara umat, di antara pemimpin gereja untuk berhenti saling bertengkar, untuk berhenti saling menepuk dada dan berkata saya lebih baik dari Anda, stop. Karena kita merupakan panitia kedatangan Yesus yang kedua kali. Di saat seperti itu, dunia bertumbuh terus, berkembang terus. Lalu tiba-tiba kita sudah berhadapan dengan revolusi industri 4.0. Tiba-tiba kita sudah berhadapan dengan revolusi industri 5.0. Lalu kita kemudian sudah berhadapan dengan sebuah teknologi yang menciptakan kecerdasan buatan artificial intelligence. Tahukah saudara, dari dampak teknologi seperti ini, peran manusia mulai digeser. Muncul robot-robot dalam dunia ini. Kalau saudara lihat bagaimana Sofia di kerajaan Arab Saudi diangkat menjadi warga negara terhormat karena dia mampu memecahkan berbagai solusi. Kecerdasan buatan ini, dia dirancang dengan algoritma yang bisa berpikir lebih baik dari manusia. Dan di situ saya mengatakan pada satu kali, kita pendeta tidak dibutuhkan lagi di dunia ini. Para pelayan Tuhan tidak dibutuhkan lagi oleh umat yang semakin modern. Dulu kita menolak kalau di gereja menggunakan handphone silent, dilarang buka HP di gereja. Dengan adanya pandemi, gereja tidak lagi bisa bersikap seperti itu. Kita beribadah secara online, kita beribadah secara live streaming, dan dunia sedang berubah. Tetapi Paulus tahu Roma pasal 8 nanti digambarkan dengan sebuah penekanan hidup di dalam Roh Kristus. Salah satu riset dari kawan-kawan saya bilangan riset center, 50% anak gereja, 50% pemuda Kristen di Indonesia tidak punya minat membaca Alkitab. Riset yang sama juga memberikan tempelakan kepada kita. Bukan hanya di dunia, di Indonesia gereja sudah berhenti memberitakan Injil. Dan itu sebabnya Paulus mengatakan, bagaimana sekarang engkau harus bebas dan hidup in Christ, di dalam Yesus Kristus. Maka perjanjian baru membedakan percaya dengan di dalam Yesus. Kalau saya dan saudara ingin ada dalam kerajaan Allah, Yohanes 1 ayat yang ke-12 sampai ke-14 tentang gambaran inkarnasi Logos, firman yang menjadi manusia. Dia ada di antara kita dan itu disebut dengan Immanuel. Tetapi Im adalah di dalam, Manu, rumah El adalah Elohim. Tahukah saudara artinya? Tidak hanya Tuhan beserta kita, tetapi Tuhan ada di dalam kita. Immanuel.
yang dulu dari kegelapan sekarang kepada terangnya yang ajaib, sebuah bangsa yang kudus dan imam berkerajaan. Kita harus mampu melawan perubahan dunia ini yang sedang mengerus gereja. Hanya dalam tempo 300 tahun, gereja di Jerman yang dulu dipenuhi umat, karena 95 dalil yang diketokkan atau paku, dengan paku diketokkan dalam 95 dalil yang ditanam atau dipakukan di pintu gereja, sekarang kosong. Saya pernah ada di Papua, berkali-kali di Papua, sampai ke Tanah Karo. Kalau saya tanya apakah jejak-jejak pekabaran Injil, mulai dari Papua, ada Otto dan Geisel. Di Maluku ada Saverius, ada Joseph Ham. Di NTT ada Van den Broek, kemudian di Toraja, Sulawesi ada Jeffrey, ada yang lain sampai kepada Nias, Sumatera Utara. Ada Dominson, ada Lehman, ada Croyd. Mereka sudah meletakkan dasar Injil bagi negeri kita. Tetapi bagaimana perkembangan wajah gereja hari ini? Bagaimana saya dan saudara bisa berkata berbuah bagi Allah? Setiap orang yang hidup di dalam Kristus, dia mengalami pembuahan. Dia menghasilkan buah pertobatan. Kalau sudah bertobat, masih hidup dengan manusia lama, maka itu bukanlah yang disebut dengan hidup baru, ciptaan baru. Di dalam Kristus bukan saja kita mengalami buah-buah pertobatan, tetapi harus juga mengalami buah-buah pelayanan. Ini menjadi penting. Sekarang dalam tataran gereja kita harus juga mengalami buah-buah gereja yang disebut dengan pertumbuhan gereja. Selama ini gereja-gereja Injili banyak belajar dari konsep pertumbuhan gereja yang disampaikan oleh Donald McGavran tentang bagaimana memenangkan seseorang lalu melipat gandakan, melatih dan mengutus dan seterusnya. Tetapi kemudian kita didatangi lagi oleh Peter Wagner. Sekarang kita didatangi lagi dengan George Barna yang mengajarkan konsep pertumbuhan. Kalau gereja mau bertumbuh, ubahlah konsepnya seperti mengurus perusahaan. Maka gereja berada di dalam kompetisi pasar. Orang tidak lihat terhadap kebenaran firman Allah, tapi orang atau umat lebih suka dengan siapa pengkhotbahnya. Saudara, sekarang sudah ada gereja-gereja di YouTube. Apakah saudara sebagai pemimpin jemaat, gembala jemaat, majelis jemaat masih percaya bahwa anggota gereja kita masih menonton di YouTube gereja pada waktu kita sedang mengalami pandemi? Terobosan ini menghasilkan satu kecepatan informasi, teknologi. Yang kedua adalah menghasilkan pilihan, choice. Warga gereja kita tidak lagi harus melihat kita. Mereka bisa memilih di kanal YouTube gereja mana yang mereka senangi. Dan kita tidak tahu 2 tahun pandemi yang terjadi di Jakarta, dari banyak gereja besar jemaatnya merosot sampai 60%. Kalau sekarang saudara dengar apa yang sedang dibumingkan di Amerika oleh Anthony Lewandowski, orang ini boleh disebut sebagai otak dari Google, yang dia sekarang sedang sibuk merancang mobil tanpa supir. Mari giat lebih kerja lebih giat bersama-sama bergandengan tangan, sehingga berbuah bagi Allah dimunculkan karena kita memiliki buah pertobatan, kita memiliki buah pelayanan, kita memiliki buah kegerejaan, pengutusan-pengutusan, dan itu yang saya sebut berbuah bagi Allah. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengarahkan wajah-Mu kepada kami dan mengedangkan kedua belah tangan-Mu, menaungi kami dengan damai sejahtera-Mu, menaungi kami seperti sayap Raja Wali yang menaungi anaknya dari berbagai ancaman dan mara bahaya. Dan doa kami bersama-sama untuk sebuah alasan kami ada di tempat ini, berkumpul bersama-sama menyelenggarakan sidang sinode AM ke-17 dari Gereja Kibait yang berlangsung beberapa hari ini. Ungkapkanlah kebenaran firman Tuhan, mampukanlah kami memahami tanda-tanda daripada-Mu Tuhan, bahwa kami berdoa setiap hari datanglah kerajaan-Mu, maka kami siap menjadi warga negara kerajaan Allah dan siap hidup sebagai warga negara kerajaan Allah yang diperintah oleh Sang Raja Yesus Kristus, Tuhan junjungan kami. Diberkatilah kami semua, diberkatilah sidang sinode AM ke-17 selama beberapa hari dari Gereja Kibait. Di dalam Kristus Tuhan penebus kami alaskan doa kami dalam ucapan syukur. Amin. Kita akan menyanyikan tentang Mazmur 175. Apakah engkau buat untuk Yesus? Ingat satu kali Yesus tanya, pernah kau tidak mengenal, memajukan namaku dalam dunia, saudara kau jawab apakah? Sudah lamanya yang dilempar, kau mau untuk baju surgaku. Sudah lama jiwa datang sampah, lalu disalibku. Doa persembahan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Lukas Paramasi. Mari kita Tuhan disilakan. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, atas kesempatan yang begitu berharga kami boleh berdiam diri di hadapan hadirat-Mu pada sore hari ini, mengagungkan, memuji, dan membesarkan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas kesempatan ini, bahwa kami telah dilawat firman-Mu melalui hamba-Mu pada sore hari ini. Kiranya Tuhan akan memeteraikan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Pakai terus hamba-Mu dalam mengangkat pelayanan-pelayanan ke depan dimanapun hamba-Mu berada. Dan dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani Tuhan lewat persembahan yang telah kami persembahkan kepada Tuhan pada sore hari ini. Amin. Kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan melaksanakan dan melanjutkan kegiatan persidangan selama beberapa hari ke depan. Mari terus kita meyakini bahwa kasih Tuhan akan senantiasa melindungi, menopang, dan terus menuntun kita untuk melaksanakan semua tugas pelayanan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 300, Naungan Jiwaku, dan sebentar doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta PS Mati. Ajar juru selamat.
Amin. Baik Bapak Ibu segenap undangan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah persembahan tarian kreasi Toraja sebagai tarian penyambutan bagi Bapak Ibu segenap undangan yang boleh hadir pada saat ini.
Gereja Kibaik tahun 2022. Selamat menyaksikan.
bagi kita sekalian, salam kasih dalam Tuhan dan selamat sore. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Urusan Agama Kristen Bapak Janus Pangaribuan SH MM. Yang kami hormati Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Ibu Dr. Since Erna Lamba SPMP selaku staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Subbidang Keuangan. Yang kami hormati Bupati Tanah Toraja Bapak Theophilus Alorayun. Yang kami hormati Wakil Bupati Tanah Toraja Bapak Dr. Sandra Tombe SPA bersama dengan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Toraja. Yang kami hormati Ketua Umum Persekutuan Gereja dan Lembaga Pelayanan Injil Indonesia Bapak Pendeta Dr. Roni Mandang MTH. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Toraja bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja yang hadir, para anggota Forkopimda Kabupaten Tanah Toraja, Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kibain, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin undangan yang berbahagia, serta peserta Sidang Sinode Am ke-17 Gereja Kibain yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kami mengucapkan selamat datang dalam acara pembukaan Sidang Sinode Am ke-17 Gereja Kibain tahun 2022 dengan tema Berbuah bagi Allah, bertempat di Gedung Tamuan Mali Makale hari ini Senin tanggal 18 Juli 2022. Dan baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan menyanyikan bersama lagu Mars Gereja Kibain.
Bapak Ibu segenap undangan yang dikasihi oleh Tuhan, acara selanjutnya laporan Ketua Panitia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Senggar Tadepura MM. Kepada Bapak dengan penuh kasih kami silakan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Tanah, yang kami hormati Bapak Direktur Urusan Agama Kristen Protestan Kementerian Agama, Bapak Yanus Pangaribuan MM, selamat datang Pak. Yang kami hormati Ketua Umum PGLII, Bapak Pendeta Dr. Roni Mandar SPH, selamat datang Pak. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja, yang kami hormati staf ahli Gubernur bidang ekonomi dan pembangunan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Since Ernalamba SP MP, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Tanah Toraja dan anggota DPRD Tanah Toraja perjalanan hadir, yang kami hormati Bapak Kapolres Tanah Toraja, yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Toraja, yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dandim 14 Tanah Toraja atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD lingkup Kabupaten Tanah Toraja, yang kami hormati Kepala BNN Kabupaten Tanah Toraja atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Umum PNTI atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi lingkup Tanah Toraja yang berkesempatan hadir pada sore ini, yang kami hormati Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, yang kami hormati Camat Makale dan Ramil Makale, Kapolsek Makale, dan yang kami hormati kami banggakan Bapak Insinyur John Lende Mengontan, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati teman-teman media, Bapak Ibu hadirin yang sama kami hormati. Izinkan saya menyampaikan laporan demikian. Patut kita bersyukur bahwa pada sore ini adalah kesempatan yang indah Tuhan pertemukan buat kita dalam suasana aman, sehat walafiat oleh karena pertolongan Tuhan bagi kita. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan laporan bahwa sidang Sinode AM ke-17 Gereja Kibaik tahun 2022 ini dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibaik nomor 135/SK/BPMS /Romawi 5/2021 tanggal 19 Mei 2021. Tujuan dari sidang Sinode AM ke-17 ini antara lain menetapkan dogma Gereja Kibaik, melakukan evaluasi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, menetapkan program umum Gereja Kibaik periode 2022-2027. Memilih dan menetapkan badan kelengkapan sidang Sinode AM meliputi
Badan Pengelola Majelis Sinode BPMS, Badan Pertimbangan dan Pengendalian BPP, dan Badan Pemeriksa dan Perbendaharaan Gereja BPPG. C. Mendengarkan laporan pertanggungjawaban BPMS, BPP, dan BPPG. D. Partisipasi aktif dan mendukung program pemerintah dimanapun kabupaten, kota, provinsi, jemaat-jemaat gereja Kibai berada. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta dan tema. Peserta sidang Sinode AM sebanyak 700 orang, berasal dari utusan badan-badan kelengkapan SSA, biro dan departemen, klasis dan jemaat-jemaat gereja Kibai seluruh Indonesia, dengan tema berbuah bagi Allah sebagaimana Roma pasal 4, pasal 7 ayat 4. Waktu dan tempat sidang Sinode AM ini dilaksanakan selama 5 hari, mulai tanggal 18 sampai dengan 22 Juli 2022. Tempat di Gedung Taman Malik Mengkale, Aula STT Kibai Mengkale, Gedung Gereja Kibai Paku Mengkale, dan Hotel Metro Permai. Jadi ada beberapa tempat. Sidang Sinode AM ke-17 ini merupakan sidang sinode yang perdana dilaksanakan di Kabupaten Tanah Kerajan. Adapun output dari kegiatan ini adalah output dari sidang sinode AM ini adalah laporan pertanggungjawaban BPMS, BPP, BPPG Gereja Kibai periode 2017-2022. Yang berikut dogma gereja, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, hasil revisi, program umum Gereja Kibai periode 2022-2027, dan terakhir pemilihan penetapan pelantikan badan-badan kelengkapan sidang Sinode AM periode 2022-2027. Sumber dana kegiatan sidang Sinode AM ke-17 Gereja Kibai tahun 2022 ini terlaksana atas dukungan dana dari Sinode Gereja Kibai dan pemerintah Kabupaten Tanah Kerajan. Terima kasih Bapak Ibu. Berbuah hati. Terakhir Bapak Ibu dan beberapa pencuri yang hadir, kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman media. Terima kasih untuk meliput ini. Terima kasih kepada paduan suara wanita, tari-tarian, dan kami ucapkan kepada panitia juga terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini. Mudah-mudahan selama sidang Sinode AM ini berjalan lancar, aman, termasuk dukungan Bapak Ibu Forkopimda. Sekali lagi, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, izinkan saya mewakili segenap panitia menyampaikan mohon maaf dan terima kasih untuk semua ini. Sekian laporan, Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Mengkale 18 Juli 2022, panitia sidang Sinode AM ke-17 Gereja Kibai tahun 2022. Samuel Tandebura, Ketua. Sekian, Tuhan memberkati kita. Baik, dengan mengucap syukur, memohon pertolongan Tuhan,
kegiatan sidang Sinode Am ke-17 Gereja Kibaik akan dibuka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, kami mohon berkenan untuk berfoto